Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, terdiri dari saya sendiri Joharia, kemudian rekan saya Devi Andriani. Kami akan membahas peningkatan kualitas pembelajaran pada mata kuliah supervisi pendidikan. Mohon maaf, kami berdua tidak bisa bertemu secara langsung karena masih mengikuti untuk anjuran pemerintah bahwasanya kita masih di rumah saja. Masih dalam pencegahan penyebaran corona yang semakin mengkhawatirkan, dan semoga teman-teman, terutama khususnya Bapak dosen, dalam keadaan sehat semua sehingga nanti kita akan tetap mengikuti pembelajaran kuliah secara online. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya Devi Andriani. Untuk waktu diberikan kepada Devi Andriani. Baiklah, saya akan menyampaikan peningkatan kualitas pembelajaran. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran itu harus memiliki komunikasi variabel pembelajaran di kelas. Nah, komunikasi itu efektif jika informasi disampaikan, kemudian ada hubungan yang dibangun. Kemudian, tidak semua komunikasi itu berjalan secara efektif, tergantung dari seorang guru dan seorang siswa. Jadi, guru ini adalah yang menyampaikan informasi dan siswa ini adalah yang menerima informasi. Jika keduanya terjadi hubungan timbal balik, maka terjadi komunikasi yang efektif. Kemudian selanjutnya, komunikasi itu dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator dan komunikan, dan informasi tersebut sama-sama direspon. Jadi antara guru, di sini guru sebagai komunikator dan siswa adalah sebagai komunikan. Si guru ini harus memberikan informasi kepada seorang siswa, kemudian siswa ini harus menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Jadi keduanya itu harus menimbulkan respon antara keduanya. Kemudian jika keduanya menimbulkan respon yang positif, maka pembelajaran itu akan menjadi efektif. Nah, jika dalam pembelajaran terjadi komunikasi yang efektif antara guru dan siswa, maka dipastikan bahwa pembelajaran tersebut dapat berhasil. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, maka guru itu harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Di sini terdapat 5 kemampuan komunikasi yang dimaksud, yaitu dapat berupa kemampuan memahami informasi. Jadi sebelum komunikasi itu akan menjadi efektif jika yang pertama itu guru itu harus memahami informasi yang akan disampaikan. Kemudian setelah dia memahami komunikasi yang akan disampaikan, guru itu dapat merancang informasi yang akan disampaikan tersebut. Kemudian guru itu dapat menggunakan saluran atau media. Di sini guru itu dapat memilih metode atau media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian kemampuan komunikasi antar pribadi dalam proses pembelajaran. Nah, dalam menyampaikan komunikasi itu guru itu harus baik dalam menyampaikan informasi. Selanjutnya, menurut Priyansa tahun 2014 itu mengatakan bahwa elemen yang terlibat dalam proses komunikasi dalam pembelajaran itu terdapat beberapa elemen. Yang pertama adalah pengirim, kemudian ada pengkodean, ada pesan, ada saluran, ada penafsiran kode, kemudian ada penerima, selanjutnya ada gangguan dan ada umpan balik. Di sini yang pertama itu adalah pengirim. Pengirim ini maksudnya adalah seorang guru yang mengirimkan informasi kepada seorang siswa. Kemudian ada pengkodean. Nah, di sini pengkodean ini, yang dimaksud pengkodean ini adalah bagaimana seorang guru itu untuk memahami informasi yang akan disampaikan kepada seorang siswa. Kemudian yang selanjutnya ada pesan. Nah, di sini pesan itu adalah informasi, yaitu bentuk dari fisik dari informasi yang akan disampaikan kepada siswa itu bagaimana. Kemudian ada saluran. Nah, saluran ini sama seperti yang tadi, 5 komponen yang harus dimiliki oleh guru, kemampuan yang dimiliki oleh guru, yaitu harus guru itu harus memiliki kemampuan untuk memilih metode atau media apa yang akan digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Kemudian adalah
ada penafsiran kode. Di sini penafsiran kode itu yaitu sama seperti yang tadi, kemampuan guru dalam menafsirkan informasi tersebut. Kemudian ada penerima. Penerima ini adalah seorang siswa, yaitu sebagai komunikan yang menerima informasi yang disampaikan oleh guru. Kemudian ada gangguan dan umpan balik. Di sini untuk gangguan itu adalah respon yang akan dihasilkan. Kemudian ada umpan balik. Nah, dari respon yang dihasilkan ini ada umpan balik yang akan ditimbulkan oleh keduanya. Jadi, ketika elemen-elemen ini nanti terlibat di dalam komunikasi, maka dapat dikatakan jika elemen ini sudah terlibat semua, dapat dikatakan pembelajaran itu dapat berlangsung secara efektif. Oke, selanjutnya tadi kan dikatakan bahwa komunikasi itu dikatakan efektif apabila terdapat aliran informasi dua arah antara komunikator atau seorang guru dan komunikan atau seorang siswa. Kemudian dari informasi yang disampaikan tersebut sama-sama direspon sesuai dengan harapan kedua pelaku komunikasi tersebut, yaitu harapannya itu mencapai tujuan pembelajaran yang berhasil atau mencapai tujuan pembelajaran yang efektif. Kemudian setidaknya itu terdapat 5 aspek yang perlu dipahami dalam membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama itu ada kejelasan. Nah, di sini maksud dari kejelasan itu adalah bahwa komunikasi itu harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi yang jelas. Jadi bahasa yang disampaikan atau informasi yang disampaikan ketika menyampaikan informasi itu harus jelas, sehingga jika bahasanya jelas maka akan mudah diterima oleh siswa yang menerima informasi. Kemudian ada ketepatan. Nah, maksudnya di sini ketepatan itu yaitu akurat. Atau akurat ini menyangkut penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Jadi informasi yang disampaikan ini harus benar-benar akurat atau tepat. Jadi tidak boleh informasi yang disampaikan ini hanya mengada-ngada. Kemudian terdapat konteks. Nah, di sini konteks atau sering disebut dengan situasi, maksudnya adalah bahwa bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Kemudian alur. Nah, di sini bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas, sehingga pihak yang menerima informasi itu cepat tanggap. Kemudian yang terakhir ada budaya. Di sini maksudnya aspek ini tidak saja menyangkut bahasa dan informasi, tetapi juga berkaitan dengan tata krama dan etika. Artinya, dalam komunikasi itu harus menyesuaikan dengan budaya yang diajak berkomunikasi, baik dalam penggunaan bahasa verbal maupun nonverbal. Agar apa? Agar tidak menimbulkan kesalahan persepsi antara keduanya. Baiklah, untuk penjelasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Mbak Joharia. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan untuk materi yang selanjutnya, yaitu penyelenggaraan atau karakteristik sekolah yang efektif. Menurut Widodo 2011, sekolah efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Jadi ada 10 ciri-ciri sekolah itu dikatakan efektif menurut Widodo. Yang pertama, adanya standar disiplin yang berlaku bagi semua warga sekolah. Maksud dari poin pertama ini, sekolah mempunyai standar kedisiplinan yang dibuat atau dirancang untuk dapat dipatuhi atau ditaati oleh semua warga sekolah atau stakeholder yang ada. Kemudian, yang kedua, memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan kelas. Dalam hal ini, sekolah mempunyai keteraturan yang memang sudah dibuat, salah satunya dalam bentuk jadwal yang sudah dibuat pada saat tahun ajaran baru di awal tahun sebelum kegiatan belajar mengajar itu aktif. Kemudian yang ketiga, mempunyai standar prestasi sekolah yang sangat tinggi. Jadi sekolah mempunyai standar prestasi yang memang harus dicapai oleh siswa-siswinya. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu mencapai tujuan yang telah direncanakan. Misalnya ini siswa diharapkan dapat mencapai kriteria ketuntasan minimal dari masing-masing guru mata pelajaran yang memang sudah dibuat dari awal.
Kemudian, yang selanjutnya, peserta didik lulus dengan menguasai pengetahuan akademik. Di sini, jadi diharapkan siswa nanti pada saat lulus menguasai materi-materi yang sudah diberikan pada saat proses pembelajaran di sekolah. Kemudian, adanya penghargaan bagi siswa yang berprestasi. Dalam hal ini berupa reward dari sekolah, baik itu dalam bentuk piagam, piala, ataupun dalam bentuk beasiswa ataupun bentuk yang lainnya. Jadi penghargaan ini dapat menjadi motivasi baik bagi siswa yang berprestasi atau siswa-siswa yang lainnya yang ingin mendapatkan reward dari sekolah. Jadi memotivasi untuk lebih giat lagi dalam hal belajar. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, peserta didik mau bekerja keras dan bertanggung jawab. Jadi peserta didik ini diharapkan mau bekerja keras dalam menjalani kegiatan belajar mengajar ataupun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang dikerjakan dengan rasa penuh tanggung jawab dari masing-masing siswa tersebut. Kemudian yang kedelapan, kepala sekolah mempunyai program in-service, pengawasan, supervisi, dan membuat rencana sekolah bersama para guru. Dalam hal ini, sekolah melakukan usaha pelatihan atau pembinaan untuk pengembangan kinerja dari bawahannya, yaitu guru, kemudian juga melakukan pengawasan tentang kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, kemudian melakukan evaluasi melalui supervisi kepala sekolah, dan juga membuat rencana sekolah bersama para guru. Jadi dibuat rencana apa yang akan dilakukan untuk tahun berikutnya untuk agar sekolah lebih baik dari yang sebelumnya. Kemudian adanya lingkungan yang nyaman. Jadi 9 ini adanya lingkungan yang nyaman. Jadi sekolah efektif juga dikatakan efektif bila lingkungan di sekitar sekolah itu nyaman bagi siswa sehingga proses kegiatan belajar mengajar itu berjalan dengan lancar. Kemudian yang terakhir, penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat siswa. Maksudnya dalam hal ini sekolah juga melakukan penilaian biasanya yang dilakukan oleh guru, baik itu penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, ataupun penilaian hasil belajar yang dilihat dari aspek sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan dari siswa itu sendiri. Lalu kita lanjutkan untuk kependekatan guru dalam pembelajaran. Dalam peningkatan kualitas pembelajaran, guru harus mengubah pembelajaran menjadi pembelajaran yang transformatif, bukan pembelajaran yang transaksional. Maksudnya transformatif di sini yaitu mengubah pola pikir, di mana peserta didik akan semakin baik dan kreatif dalam pola pikirnya, dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mampu menjadi mampu. Intinya di sini pembelajaran tersebut ada perubahan atau mengubah tingkah laku individu ke hal yang lebih baik. Sedangkan pembelajaran transaksional yaitu siswa hanya sekedar melakukan tugas, menerima bahan pembelajaran, dan hanya sekedar mencurahkan isi kurikulum. Jadi intinya di sini guru hanya menuangkan pembelajaran yang telah ada atau hanya memindahkannya saja. Jadi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, sebaiknya guru menggunakan pembelajaran yang bersifat transformatif. Kemudian kita lanjutkan untuk metode pengembangan dan evaluasi pembelajaran guru. Evaluasi supervisi pembelajaran adalah suatu proses yang sangat menentukan tingkat keberhasilan supervisi pembelajaran dengan menggunakan ukuran atau patokan-patokan tertentu untuk tercapainya tujuan dari pendidikan. Hal pertama yang perlu dilakukan dalam evaluasi supervisi adalah pelaksanaan supervisi pembelajaran itu sendiri, di mana dilakukan sesuai dengan teori-teori supervisi pembelajaran atau tidak. Kemudian sasaran pelaksanaan supervisi tersebut yang pertama yaitu supervisor sendiri yang melaksanakan supervisi pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah guru yang disupervisi.
Kemudian yang ketiga adalah substansi supervisi, yaitu materi apa saja yang dijadikan sasaran dalam supervisi pembelajaran tersebut. Kemudian untuk dalam melakukan pembelajaran, guru juga harus mempertimbangkan beberapa keterampilan yang diperlukan oleh siswa di masa depan. Jadi salah satunya yang pertama mengandalkan otak, maksudnya di sini mengandalkan otak. Jadi nanti siswa dibekali keterampilan dengan berpikir secara kritis untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada. Kemudian yang kedua mencari, memilah dan mengolah informasi untuk mencapai tujuan. Kemudian yang ketiga itu menggunakan komputer. Jadi diberi keterampilan oleh guru kepada siswa itu tentang penggunaan komputer. Jadi jangan sampai nanti di masa depan siswa tersebut gaptek atau gagap teknologi, sedangkan kita harus selalu mengikuti perkembangan zaman di mana kemajuan teknologi juga itu semakin canggih. Kemudian yang keempat, keterampilan yang berhubungan dengan moral, yaitu dengan perilakunya sendiri, kemudian sosial berhubungan dengan orang banyak, dan spiritual yaitu dengan sang pencipta atau keagamanya. Kemudian yang kelima memiliki kecerdasan emosional. Jadi nanti diberikan keterampilan yang memang siswa tersebut bisa mengatur emosi dalam dirinya sendiri. Kemudian yang keenam mampu berkomunikasi yang baik. Ketujuh, keterampilan interpersonal dan intrapersonal. Maksudnya di sini interpersonal yaitu keterampilan yang dimiliki oleh siswa untuk bisa memperhatikan hubungannya dengan orang lain. Tapi sebelum berhubungan dengan orang lain, siswa juga itu diberi keterampilan intrapersonal, di mana maksudnya di sini keterampilan intrapersonal. Jadi siswa tersebut bisa mengatur atau memahami dirinya dulu atau dirinya sendiri sebelum berhubungan dengan orang lain. Kemudian yang kedelapan, memahami pentingnya lingkungan sehat. Kemudian yang 9, memahami dinamika individu dan masyarakat. Maksudnya di sini dinamika itu interaksi yang terjadi antara individu dengan masyarakat atau orang banyak. Kemudian memiliki kompetensi pribadi yang tepat untuk bidang yang diminati dan ditekuni. Jadi di sini siswa tersebut memiliki kompetensi. Jadi sesuai dengan bidang dan minat yang memang disukai oleh siswa tersebut. Kemudian yang terakhir mampu berbahasa Inggris, yang sudah kita ketahui setidaknya dalam era atau globalisasi kedepannya itu kita setidaknya bisa dalam menggunakan bahasa asing, salah satunya yaitu bahasa Inggris. Jadi bila semua keterampilan itu diberikan, bisa menjadi patokan dalam perancangan atau pembuatan kurikulum, sehingga kualitas pembelajaran yang efektif itu akan tercapai. Tujuan dari evaluasi terhadap guru yang disupervisi yaitu untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan antara kemampuan, keterampilan, kepuasan, dan disiplin kerja guru sebelum dan sesudah mendapatkan supervisi. Mula-mula supervisor akan mengetahui performance guru dilihat dari yang pertama yaitu kemampuan mengajarnya, kemudian yang kedua keterampilan mengajarnya, dan yang ketiga yaitu kepuasan dan disiplin kerjanya. Jadi untuk mengetahui kemampuan mengajar yaitu kita akan menggunakan suatu alat penilaian kemampuan guru atau yang disebut biasanya dengan APKG. Kemudian yang kedua untuk mengetahui keterampilan mengajar kita bisa menggunakan format observasi keterampilan mengajar yang nanti di dalamnya meliputi keterampilan menjelaskan, bertanya, variasi, dan yang lainnya. Kemudian yang untuk yang terakhir, usaha untuk mengetahui kepuasan kerja dan disiplin kerja guru dengan menggunakan alat pengukur pengawasan kerja dan disiplin kerja. Jadi dengan mengetahui dari kinerja guru akan diketahui bagian-bagian mana guru itu mempunyai masalah. Setelah diketahui ada masalah, selanjutnya nanti akan dirumuskan langkah-langkah supervisi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh guru tersebut.
Jadi nanti supervisor akan melaksanakan supervisi pembelajaran yang kemudian akan dilakukan pengukuran ulang atas kinerja guru. Kemudian dari hasil pengukuran tersebut akan dapat dibandingkan mengenai kinerja guru sebelum dan sesudah mendapatkan supervisi. Demikianlah hasil penjelasan dari kelompok 6 dengan materi peningkatan kualitas pembelajaran. Jika ada yang bertanya kepada kelompok lain dipersilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.